Sejak pasien COVID pertama di Indonesia diumumkan, pemerintah kian gencar berupaya dalam menanggulangi dan mencegah dampak yang diakibatkan selama pandemi ini. Menggunakan kebijakan yang mengandung batasan-batasan, tak menyurutkan masyarakat kian inovatif dalam bersosialisasi. Mulai dari kuliah online, seminar, praktikum online, webinar, hingga wisuda. Lalu, bagaimanakah insan kesejahteraan sosial menjawab tantangan ini? Simak pembahasannya di Social Talk On Air. Kemarin kayaknya aku lihat di snapgramnya Mas Jaka atau snap WhatsApp ya, itu lagi aktif di ini ya, relawan pendampingan psikososial khusus untuk COVID-19. Ya, benar sekali, Fir. Jadi itu programnya dari Puspangprov Kementerian Sosial RI, terus juga kerjasama dengan KPSI, Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, dan IPSPI, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Itu program kerjasama kolaborasi. Oh gitu, Mas. Nah, itu kayaknya kemarin di launching juga ya sama Pak Mensos ya? Iya benar banget. Dan itu juga diikuti oleh SDM Kesos seluruh Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi relawannya itu dari seluruh Indonesia ya, semua SDM Peksos dan Kesos di seluruh Indonesia. Mas, kalau kegiatannya sendiri itu tentang apa, Mas? Boleh di-sharing nggak? Jadi program layanan dukungan sosial ini yang dilaksanakan oleh Puspangprov Kementerian Sosial RI ini merupakan program prioritas dalam penanganan percepatan COVID-19 ini untuk bisa ditangani dengan baik itu. Dan ini juga punya tujuan yang dimana layanan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penerima manfaat, khususnya masyarakat, terus juga memberikan informasi tentang COVID-19 dan juga memberikan akses sistem sumber kepada penerima manfaat, yang dimana layanan ini itu ada dua sasaran, yang dimana penerima manfaat dari internal, yaitu terdiri dari SDM Kesos, kayak Peksos, TKSK, terus penyuluh sosial, relawan sosial, dan seluruh elemen ya pendamping PKH termasuk QB itu semua masuk itu dalam penanganan ini. Itu yang internal. Kalau yang eksternal itu penanganan terhadap pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, itu garda terdepan itu dari penanganan COVID itu di bidang kesehatan. Selain itu juga layanan eksternal ini juga kepada masyarakat umum kita juga melayaninya. Selama 24 jam. Selama 24 jam, keren banget. Cuma keren banget. Itu berarti kayak ibaratnya masyarakat itu ada hotline-nya gitu ya, Mas. Jadi masyarakat bisa menghubungin atau bisa menyambungkan ke kalian itu tentang apapun ya. Berarti bukan sosial doang ya. Dengar-dengar juga kalau seandainya kayak ada daerah-daerah yang belum menerima bantuan sosial atau lain-lain itu juga bisa tersambung ke sana ya, Mas? Bisa banget. Kemarin kita menangani terakhir kali itu pada kasus kelaparan di pegunungan Papua. Jadi di situ itu kita menangani Jadi di sana itu layanan makanan, kebutuhan pokok itu terhambat karena COVID-19. Nah, Sakti Peksos di sana itu terhambat dalam mengadvokasi masyarakat bagaimana gitu. Akhirnya Peksos di sana kepada IPSPI, dan akhirnya alhamdulillah kolaborasi dan kerjasama tim, kita menghubungi Pak Sekjen, kita menghubungi gubernur, dan kita menghubungi bupati di sana. Alhamdulillah semuanya terlaksana dan bantuan tepat sasaran di sana tersalurkan dengan baik. Dan itu waktu itu penanganannya cepat banget kita. Oke, ibaratnya ini adalah sebuah layanan terintegrasi untuk membantu gitu ya, Mas, memberikan dukungan secara psikososial ataupun yang terkait dengan bantuan-bantuan sosial gitu ya, Mas, baik yang dikelola oleh Kementerian Sosial ataupun oleh pemerintah daerah yang kemudian bisa saling terintegrasi, saling berkolaborasi gitu ya.
Mas, Iya, boleh benar sekali, di-sharing Fir. nggak? Hotline-nya berapa nih? Nanti bisa dicek di sini juga ya, berapa Mas hotline-nya? Jadi hotline-nya itu setiap harinya itu berbeda-beda. Oke. Ada kontak yang dapat dihubungi bisa dapat diakses melalui akun Instagram IPSPI. Seperti itu. Di situ ada jadwalnya masing-masing dan kebetulan nanti malam ini jam 12 sampai jam 8 pagi saya bertugas untuk shift pagi. Wih, Uh, gila nih, keren banget nih teman-teman. Nanti iya, kita bakal kasih link ya Instagram IPSPI ataupun nanti bisa dicek di description box-nya. Kita bakal kasih link buat Instagram IPSPI. Teman-teman bisa langsung cek di sana, bisa langsung kepoin. Bisa kalau seandainya butuh ada keluhan-keluhan, baik secara psikososial atau kondisi, ibaratnya ini ya, kondisi psikologis ini buat teman-teman yang mungkin belum mengerti mengenai kondisi psikososial itu apa. Jadi kondisi psikososial itu adalah kondisi seseorang baik itu secara psikologis atau psikologikalnya dia, perasaannya atau dia merasa terancam, dia merasa kecewa, dia merasa worry, dia anxiety, kondisi ini, terus kondisi sosialnya dia apabila terganggu semacam karena COVID ini, terus interaksinya terbatas dan lain-lain, dan itu mempengaruhi ke kondisi orang tersebut, itu teman-teman bisa langsung hubungin di hotline itu. Ataupun ketika teman-teman mendapatkan info tentang ini ya Mas, orang-orang yang seharusnya atau selayaknya dapat bantuan, tapi ternyata belum dapat bantuan juga gitu. Penjelasan aku? benar. Benar Oke. sekali. Yang dimana ini tambahan nih, Fir. Ini layanan dukungan Hmm? sosial ini sangat penting sekali. Ibaratnya itu kalau dianalogikan itu ini sebagai P3K-nya kejiwaan. Jadi agar Hmm. kejiwaannya itu tidak uh, mengalami goncangan yang berlebih, nah harus dilakukan dukungan sosial awal ini, kayak gitu. Dan kita pun Mantap. tidak serta merta kita tidak serta-merta itu hanya bekerja sendiri, hanya peksos, Oke. tapi kita bekerjasama dengan lintas profesi seperti psikiater, psikolog, dan profesi-profesi kesehatan lainnya gitu. Dan yang dimana ini tergabung dalam gugus tugas nasional. Oke, baratnya yang melayani ini adalah orang-orang yang tersertifikasi dan profesional. Jadi teman-teman jangan pernah ragu gitu ya. Mas, aku boleh nggak sih dukungan psikososial awal? Sebenarnya aku juga kemarin sempat ada inisiasi gitu bareng-bareng sama teman-teman. Sempat tahu yang Iya. cerita itu nggak sih? Iya, aku sekalian promosi nih buat teman-teman. Hmm. Ya, sama juga sih tentang dukungan psikososial awal dan tersupervisi juga sama PSPI sama dosen salah satu dosen di STKS Bandung. Intinya buat Iya. seluruh akademisi, seluruh praktisi pekerjaan sosial, yuk bareng-bareng kita saling bahu membahu, baik itu dari Iya. sisi teman-teman yang ada di lapangan yang membantu penyaluran bantuan sosial. Kalian keren banget, Iya. pendamping-pendamping PKH, pendamping-pendamping KUBE, Mantap. dan seluruh bantuan-bantuan yang lainnya. Kalian keren banget. Demi penyaluran bantuan yang tepat sasaran, kalian harus ke lapangan. Itu appreciation banget sih buat kalian. Terus teman-temanku yang sekarang sebagai praktisi, sebagai akademisi yang mencurahkan pikiran, tenaga, dan lain-lainnya untuk meng-create atau nge-range suatu kegiatan yang berdampak positif, webinar-webinar tentang psikososial, gimana cara nanganin, dan lain-lain. Itu keren banget ya nggak sih, Mas? Dan teman-teman relawan Iya, ini keren nih, banget. relawan psikososial kayak Mas Jaka ini juga keren banget. Bahkan shiftnya sampai malam, sampai pagi loh. Demi penanganan COVID ini loh. Keren banget, sumpah. Kita tuh kalau Iya, gotong royong tuh bisa banget kita ya pokoknya Mas kerjasama dan menyelesaikan ini semua gitu. ya kita harus sinergitas dalam permasalahan seperti ini karena hal ini tidak bisa dilakukan cuma seorang dua orang. Jadi kita harus bahu membahu gitu. Itu harus semangat. Benar-benar. Pokoknya kita menolak terserah, menolak ibaratnya menyerah gitu, menolak menyerah dan menolak terserah gitu. Jadi kan sekarang itu hot banget tuh kan ya tagar di Twitter itu kan Indonesia menyerah. Kalau bisa itu jangan ikutin tagar itu karena itu akan mengganggu semangat kita gitu.
Karena di luar sana itu garda terdepannya itu udah semangat banget, ayo kita saling jaga-menjaga, Bu, seperti itu. Iya, ibaratnya jangan terserah kata Mas Jaka, jangan menyerah juga. Kita masih ada waktu dan masih ada usaha, kenapa enggak kita berusaha bareng-bareng gitu ya Mas ya. Ini kegiatan gimana Rif? Keganggu nggak? Praktikum 1. Kamu lagi praktikum 1 kan? Iya, sekarang kan aku semester 6 di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Itu ada praktikum 1, di mana kita itu istilahnya kayak magang di kelurahan lah. Nah, yang harusnya itu kita di kelurahan selama mungkin 3 bulan, dari terhitung sejak bulan Februari harusnya sampai bulan Mei, tapi karena pandemi ini kita dipaksa untuk pulang lebih cepat dan ditarik lebih cepat oleh kampus kita. Itu pun juga dari kementerian. Jadi dari Pak Juliari itu minta untuk seluruh mahasiswa agar dirumahkan saja untuk mengurangi resiko daripada kita ada apa-apa. Tapi kita tahu kan di Bandung itu kan sudah zona merah sekali gitu kan. Nah, kita itu pulang kalau nggak salah Maret. Jadi kita baru sebulan praktikum, itu masih belum berasa ya. 1 bulan itu masih kayak kita ikut perkenalan gitu ya. Perkenalan di RW-RW, kita ikut kegiatan di masyarakat, dan ketika kita kan kita gini, ada namanya kayak community meeting. Jadi ada pertemuan kan. Pertemuan sama perangkat kelurahan, sama tokoh-tokoh penting di kelurahan. Nah, itu nggak jadi. Jadi kita belum CM secara seluruh pihak belum ada gitu. Tapi untungnya kita itu udah pernah ditawari oleh pekerja sosial masyarakat di sana buat, Dek, ayo Dek, ini mumpung ada rapat, sampai SMP-SM, tiap RW udah ada, dan ada beberapa tokoh, ada ikut aja. Nah, untungnya kita memanfaatkan momen itu. Jadi kita alhamdulillah sudah CM, tapi dengan PSM-nya gitu. PSM ya ada berapa gitu. Tapi dengan vibes-nya itu belum berasa lah. Jadi kayak istilahnya itu masih latihan aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dan dianggap sama dasbing aku, udah itu udah termasuk kok. Karena juga MPA kan, iya Bu, kami juga MPA, kami juga nanyakan kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi concern di kelurahan, udah kami kelompokkan. Oke, baguslah kalian. Jadi pas kita mau, kayak pertemuan secara resminya itu, nggak jadi. Pas banget itu udah ditarik mahasiswanya. Tapi untungnya, 5 hari sebelumnya itu udah pertemuan sama PSM dan kita udah MPA juga. Jadi aman lah untuk MPA-nya gitu. Nah, harus gimana? Terus? Ada asesmen kan, ada asesmen mendalam secara pertemuan kayak ya kita asesmen sama warganya lah, sama PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dulunya PMKS. Nah, tapi karena udah ditarik semua, jadi kita ya mendapatkan informasinya secara umum dari Kasikesos atau dari pendamping lapangan kita. Wah, itu bener-bener yang harusnya kan kita kan butuh kan. Kalau kita butuh kan harusnya kita datang langsung, kita wawancara langsung, tapi karena keadaan seperti ini jadinya kita telepon, janjian dulu, Bu kira-kira jam berapa, belum ibunya sibuk, kan memang Kasikesos kan, apalagi sekarang bantuan banyak dari Kemensos, harus minta data secara resmi dari kelurahan. Nah, ibu itu sangat sibuk sekali. Nah, itu sedikit menghambat dalam praktikum kami. Oke. Kalau aku bisa tarik, intinya proses yang biasanya face to face gitu ya, sekarang jadi harus menggunakan teknologi by phone gitu ya, kalau di Rifki. Iya, sekarang pakai WhatsApp. Kalau praktikum 1 kan itu intinya pengenalan ya. Pengenalan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, sama PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, kalau kamu sendiri nih, menurut kamu pribadi, dari proses yang perubahan dari awalnya face to face atau direct services secara langsung, ketemu langsung gitu kan, dan sekarang harus menggunakan daring atau by phone atau by WhatsApp, menurut kamu intisari dari praktikum 1 tuh kamu tetap dapat nggak sih? Kayak pengenalannya, terus dan lain-lain, walaupun vibes-nya berubah ya, atau walaupun vibes-nya berbeda, menurut kamu gimana? Kalau dapat enggaknya, sebenarnya gini, antara 0 sampai 100 ya, itu masih 50%. Soalnya kita emang belum lihat secara langsung kan kira-kira, misalnya aku ambil kemiskinan nih.
Nah, aku tuh belum lihat rumahnya kemiskinan di kelurahan aku seperti apa, tuh belum lihat. Terus misalnya teman aku yang ambil disabil, nah itu cuma lihat sekilas aja, oh ini disabil, oh ini disabil fisik misalnya, nah itu aja gitu. Terus juga teman aku misalnya ambil yang lansia, nah itu juga masih umum sekali gitu. Jadi apa ya? Jadi kita harusnya kita mengetahui secara langsung, secara apa ya, dari pandangan kita, observasi kita. Tapi sekarang kita nggak bisa karena COVID ini cuma telepon aja sama kasih kesos, Bu, kira-kira kehidupan masyarakat miskin di daerah sini bagaimana? Kemudian mata pencaharian seperti apa? Nah, itu juga apa ya, kalau istilah Sunda ngayayai, masih ngawang-ngawang lah. Jadi kita belum melihat secara realnya, oh begini kesehariannya, oh begini jumlah tanggungan keluarganya. Nah, tapi karena kita cuma telepon, ya kita cuma nyanyi secara umum aja gitu. Jadi dapat enggaknya enggak berasa gitu. Oke, oke. Ini kalau secara teoritis kan bisa di ini ya, bisa dipelajari, tapi kalau masalah observasi terus menggali kepekaan kita ke orang lain ketika kita wawancara langsung itu agak kurang gitu ya, Rif. Intinya mungkin butuh adaptasi ya, butuh adaptasi dari mulai awalnya face to face tuh sekarang daring tuh kayak butuh beberapa hal yang harus diadaptasi gitu ya, Rif ya. Iya, kita harus merubah yang awalnya kita nanyanya enak, pertemuan langsung, ada kontaknya juga. Tapi karena kita sekarang pakai phone, ya udah kita janjian dan rasanya pasti beda. Pasti baik kita maupun pendamping lapangan kita yang kita minta informasinya pasti beda gitu kan. Rasanya pun beda gitu. Itu perlu banget adaptasi. Iya. Tapi jadi kayak ada percepatan teknologinya ya, Rif ya. Jadi mencoba hal baru gitu ya. Di periode kamu loh baru mencoba hal baru. Kalau di atas-atas kamu kan masih praktikumnya ya sama gitu kan. Sistemnya sama, nggak pernah berubah gitu. Jadi selamat loh, Rif, akhirnya mencoba. Ini juga ini sebenarnya bisa jadi sebuah inovasi gitu kan ke depannya gitu. Kalau ternyata pekerja sosial itu juga memungkinkan untuk memberikan pelayanan by phone atau by daring ataupun teknologi-teknologi yang lain ya, Rif ya. Asal memang adaptasinya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu ya, Rif ya? Iya, benar banget. Jadi dengan adanya seperti ini kita bisa kayak, oh ternyata Texos juga bisa loh assessment lewat internet, bisa loh by phone. Nah, bisa kok terlepas kita jarak jauh, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi ini, maupun kita pakai secara video call atau secara phone. Nah, bisa kok, bisa. Jadi hanya bisa lah kita manfaatkan teknologi ini buat kiprah di pekerjaan sosial. Rif, nih Rif, gimana Rif? Biasanya kan promote ini itu nih secara langsung, terus promosi STKS dan lain-lain. Poltekesos maksud aku, Poltekesos dan lain-lain. Mana nih? Sorry. Kesos gimana Rif? Sebagai duta. Nah, jadi kalau ketika ada acara kan suka ada misalnya pemilihan duta kampus mana gitu. Nah, kita kan hadir. Itu ketika kita hadir, MC-nya pasti minta di sesi akhir misalnya, silakan kepada seluruh tamu undangan untuk maju ke depan dan memperkenalkan dari mana dan namanya siapa gitu. Nah, di saat itulah kita mengenalkan bahwa saya Rifki dari perwakilan Duta Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jadi kan lewat itu kan kita bisa mengenalkan kampus kita secara langsung secara dasar lah. Nah, sekarang karena kita online, nah kegiatannya pun sekarang berubah. Jadi sekarang Duta Poltek Kesos itu ada program namanya ngobrol santai sambil ngabuburit. Nah, jadi kita intinya kita itu ada live Instagram sama teman-teman PTK lain. Misalnya tadi nih saya ada live Instagram bersama Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Nah, kita saling sharing informasi. PKTJ. Nah, ada teman saya yang live Instagram bersama STMKG. Nah, jadi kita
lebih ke sharing bersama teman-teman PTK gitu. Ya menggunakan media Instagram itulah. Intinya walaupun di awal tuh emang butuh adaptasi, tapi lama-kelamaan juga terbiasa gitu ya. Iya nggak sih? Jadi kita memang harus harus bisa mengikuti apa yang terjadi sekarang gitu. Kalau misalnya online, oke lah kita online. Awalnya kita kayak nggak biasa nih, tapi lama-lama enak juga ternyata kalau online kita meskipun jauh, tapi kita bisa tetap produktif, kita tetap bisa membagikan informasi, tetap bisa promosi kampus juga, seperti itu. Halo Zi. Halo Kak Viro. Aduh, Sehat, Kak? lama banget gak ketemu sama Wapres nih. Waduh, ya ini kapan yang terakhir kita ketemu? Iya, Udah lama banget tuh. Iya, pas aku lulus kali ya. Udah hampir setahun berarti ya? Hampir setahun. Zi, gimana kondisi Bandung sekarang? Di mana sekarang, Zi? Kalau aku sendiri sekarang lagi di Rancaikek, Kak. Di Kabupaten Bandung. Dan ya mungkin seperti apa yang dikabarkan di berita-berita sih. Sekarang di Bandung Raya sendiri kan masih tetap melaksanakan PSBB. Tapi dengan PSBB yang Jawa Barat. Jadi ya nggak terlalu ketat juga. Nggak seperti PSBB Bandung Raya kemarin. Kayak gitu sih. Oh, gitu. Oke, berarti ini udah nggak ada kumpul-kumpul kegiatan semua di rumah ya, Zi? Iya, hampir semuanya di rumah. Paling kegiatan via Zoom meeting, kalau nggak Google Meeting. Pokoknya semuanya virtual deh. Kegiatan-kegiatan kita selama PSBB ini. Terakhir ini ada sidang ya? Kemarin sidang ya, Zi? Sidang praktikum 3. Gimana ya, tuh? Menarik juga sih sebenarnya kalau mau diceritain itu. Gimana? Ceritain dong. Oke. Sidangnya. Jadi kan kalau tentang praktikum 3 ini agak sedikit mengagetkan juga. Karena adanya pandemi ini kan otomatis kita nggak bisa ketemu untuk tujuannya kan menyekat penyebaran COVID-19. Nah, jadinya dari pihak kampus sendiri langsung mengambil kebijakan daripada pengunduran jadwal sidang, jadi lebih baik menggunakan teknologi, yaitu pakai Zoom meeting ini. Di awal mungkin yang dirasakan agak tercengang juga sih, kayak mimpi gitu. Sidang yang sesakral itu akhirnya bisa dilaksanakan di rumah sendiri, di kamar sendiri kayak gitu. Dan ini juga mungkin yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi ada sedikit mungkin bisa dikatakan cultural shock juga ya. Karena memang biasanya kita ketemu langsung di ruangan sidang, tapi sekarang kita ketemunya di rumah via Zoom. Sebetulnya ini tekanan psikologisnya agak sedikit lebih menurun sih dibandingkan kalau kita ketemu langsung dosen. Tapi alhamdulillah nggak mengurangi esensi dari pelaksanaan sidang. Kalau dari saya pribadi ya, dan juga mungkin beberapa teman juga yang di dekat saya nih. Nah, kemarin juga kalau boleh diceritain, kalau dari saya pribadi sebenarnya lancar. Karena kalau saya pribadi, alhamdulillahnya ada sedikit rezeki buat masang wifi lah di rumah kayak gitu. Langsung masang baru nih buat sidang doang. Iya sih, kebetulannya kayak gitu. Jadi sebulan sebelum COVID udah ada wifi di rumah. Oke. Kayak gitu, jadi nggak ada terlalu kendala internet. Alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi kalau dengar cerita teman-teman, ya utamanya mungkin teman-teman yang berasal dari daerah yang di luar Pulau Jawa, apalagi mungkin Indonesia Timur, itu kayaknya memang agak sedikit terhambat dalam urusan internet ini. Karena yang nggak selancar kayak kita sekarang kayak yang di Pulau Jawa. Itu sih ceritanya. Sedikitnya dulu sih. Oke. Berarti emang pertama beban psikologisnya jadi berkurang gitu ya? Ini sih sidangnya pakai collar atau masih pakai celana setelan jas nih? Oke. Kalau aku pribadi pakai celana jeans. Celana jeans ya. Iya, kan gitu kan. Atasnya doang yang formal, bawahnya mah collaran gitu kan. Iya, kayak teman-teman aku juga kayak gitu nih. Sebagian ada yang kayak gitu, termasuk teman kelompok juga. Karena kan kalau sidang pakai Zoom yang kelihatan cuma setengah badan tuh. Nggak bisa kita full body gitu kan dalam kamera. Jadinya santai-santai aja. Kalau aku pribadi sih buat ngejaga nuansa juga biar tetap agak serius. Jadinya ya seenggaknya pakai celana panjang. Walaupun jeans. Ini apa sih tradisi buat ngeprint laporan yang beratus-ratus lembar itu udah nggak ada lagi dong? Nah, itu juga sih sebetulnya dampak positif ya dari adanya kegiatan meeting online seperti ini. Jadinya dari angkatan 2016 pun nggak terlalu banyak ngeprint laporan.
Biasanya kan kita ngeprint beratus-ratus terus 3 rangkap buat Iya, menguji 2, benar. buat kita sendiri gitu kan. Nah, kalau sekarang karena semuanya online, tinggal share screen aja, ini bisa menghemat kertas juga. Iya. Pembiayaan pun nggak terlalu banyak keluar. Kayak gitu. Menghemat kantong-kantong mahasiswa lah ya. Iya, itu kerasa banget sih awetnya duit sekarang tuh kayak gimana sebenarnya ya. Ya, jadi apa ya? Ada sisi positifnya lah ya, Zi ya, walaupun Pasti kayak iya kayak gitu. ini selalu ada sisi positifnya. Kalau sidang gimana? Sidang ini skripsi maksud aku. Oh, kalau sidang skripsi sendiri karena belum masuk ke jadwal sidang. Tapi kayaknya kemungkinan besar kayak sidang praktikum 3 kemarin sih menggunakan online kayak gitu. Karena kondisinya memang masih belum memungkinkan juga untuk ketemu langsung. Berarti menggunakan teknologi lah ya. Betul sekali. Kalau ini apa kayak bukan supervisi maksud aku, bimbingan buat selama skripsi masih by WhatsApp, by email gitu ya. Tidak ada ketemuan langsung. Iya, kayak gitu semuanya. Dari setiap dosen, terus kita juga dari mahasiswa, pokoknya tinggal ngeluangkan kuota mungkinnya kalau nggak ada wifi, kita ketemunya di Zoom meeting atau mungkin di aplikasi-aplikasi virtual lainnya. Kalau nggak ya cuma ngirim bab 1, bab 2, bab 3 gitu ke dosen via email. Jadi lebih semangat atau jadi lebih mager sih? Oke, kalau itu sendiri sih kalau beda-beda ya mungkin orang-orang, tapi kalau aku pribadi sebenarnya mencoba untuk membuat itu senyaman mungkin, ya fokus aja dengan apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Jadi ya tetap semangat aja sih, walaupun seperti ini. Karena pasti ada dampak-dampak positif lainnya kan, dengan kita kerja di rumah. Kayak gitu. Benar. Kalian jadi lulusan Zoom nanti ya? Kalau nggak Google. Iya sih. Tapi yang penting kan substansinya tetap nyampe lah. Gitu sih. Tapi substansinya tetap tercapai gitu ya, tetap terwujud. Iya, itu yang penting juga. Nah, Bung, itu kan baru Januari, terus habis itu udah ada COVID kan? Nah, itu gimana, Bung? Pelayanan di PKH, Bung, ada perubahan-perubahan gitu nggak, penyesuaian-penyesuaian? Ada penyesuaian sih, kan biasa kita penampingannya ke masyarakat datang langsung ya ke daerah dampingan kita. Ya, kalau sekarang sih semuanya via WA. Itu lebih koordinasinya ke ketua kelompoknya aja sih. Aku kebetulan megang sekitar 300 KPM. 300 KPM. Keluarga menerima manfaat. Oke. Berarti 300 KPM itu di-manage atau dijaga komunikasinya via WhatsApp gitu ya? Ya, via grup WhatsApp. Paling kalau sekarang sih pendampingannya kayak berupa laporan dari ketua kelompok, apakah ada yang nggak cair misalkan, atau ada permasalahan apa di lapangan seperti itu, Fir. Kalau biasanya kan ketika belum ada pandemi, kita ngadain pendampingannya kegiatan P2K2. P2K2. Kalau sekarang sih lebih ke online. Oh gitu. Bung, kalau proses di PKH itu kan ada ini ya, pendampingan mulai dari pencairan sampai dengan kayak ada penguatan kapasitas gitu kan ya, ke KPM. Ya, nah, kalau pencairannya sendiri gimana, Gung, teknisnya sekarang? Kalau pencairan masih sama sih kayak yang dulu. Kan kalau PKH dari pusat langsung dikirim via transfer ya. Jadi langsung KPM-nya langsung tahu sih kalau misalkan udah cair. Cuman ya karena lagi situasi kayak gini, kadang-kadang ada keterlambatan juga. Kadang-kadang ada enggak bareng pencairannya. Ada yang duluan. Paling menerima laporan kayak gitu aja sih dari ketua kelompok. Anggota kelompoknya ada yang cair atau sebagainya gitu. Nah, kalau yang ini, Gung, yang apa? Kayak penguatannya tadi itu, jadi kayak sharing informasi gitu via WhatsApp atau kayak gimana? Iya, via WhatsApp. Paling kita kayak kalau ada bahan materi dari komunikasi ya, kita share di grup gitu. Diskusi gitu kan. Oke. Sama. Kalau ketemu langsung berarti udah nggak ada ya, Gung? Ketemu langsung. Paling ketemu langsung kalau benar-benar pernah sih waktu itu.
Kalau benar-benar Urgent. darurat aja sih ketemu langsung. Kalau misalkan udah nggak bisa di urgent, tapi tetap memperhatikan protokol ini sih, protokol kesehatan. Ya. Mm-mm. Nah, Gung. Dan yang lain-lain. Oke. Gung, kalau dari kamu nih, Gung, ngerasa kayak ada perubahan kan, pasti kan? Kayak adaptasinya gimana, Gung? Mulai dari, mungkin dari kamunya sendiri sama dari KPM, penyesuaiannya gimana? Apakah bisa cepat kah, atau kayak gimana? Iya sih, salah satunya itu, Fir. Karena nggak bisa ketemu langsung ya, jadi ada beberapa perbedaan. Kayak kurang kena aja gitu pendampingannya kalau online tuh ada yang kurang gitu. Oke. Kayak ngerasa ada yang jadi ruang geraknya terbatas sih kalau online. Oke, jadi ruang geraknya terasa terbatas gitu ya. Oh, biasanya kayak ketemu langsung kan lebih kerasa gitu ya, vibes-nya, berbagi, membantu orang kayak gitu-gitu ya. Biasanya kan tiap bulan dapat banyak kelompok. Kalau sekarang udah beberapa bulan ini nggak ada. Oke, Bung. Tapi kayak inti sari dari proses bantuannya tetap berjalan dengan lancar kan ya? Maksudnya proses tetap diterima dengan baik kan ya? Ya, sekarang kan pencairan PKH tiap bulan, Fir. Kan biasanya kalau normal itu sebelum ada pandemi pencairan PKH itu setahun 4 kali ya. Iya. Kalau sekarang tiap bulan karena ada pandemi, cuman jumlahnya cuma 25%. Jadi bulan-bulan yang bukan seharusnya bulan itu cair, sekarang tuh cair, cuman yang diterimanya cuma 25% tambahan. Itu tujuannya untuk membantu ini ya, membantu kebutuhan. Gitu ya? Iya, betul. Sekarang kan bantuan tuh dari pusat, ada dari pusat, ada dari gubernur, sama ada yang dari ada yang dari kota. Kalau yang dari pusat tuh kayak PKH, terus BLT dari Kemensos yang 600.000, terus yang dari gubernur itu juga ada. Jadi semuanya di backup sih. Jadi yang udah nerima PKH, nggak nerima yang dari gubernur. Jadi sekarang kan lagi kayak gini, jadi semuanya dapat bantuan nih. Intinya ada usaha untuk pemerataan untuk bantuan ya, Gung ya, biar semuanya juga merasakan bantuannya. Namanya di lapangan pasti ada aja sih masalah kayak data yang turun dari pusat, orangnya itu lagi atau enggak ada yang udah kaya tapi masih kecantum namanya. Nah, gitu. Oke. Lebih ke Verifali aja sih, Pak. Oh, Verifali. Gung, terakhir aku dapat info katanya PKH pendampingnya lagi ada ini ya, kayak pelatihan-pelatihan gitu. Udah ada pembekalan? Ada BIMTEK. Jadi seharusnya tuh yang kota Sukabumi itu BIMTEK-nya tuh di Yogyakarta bulan kan. Cuman gara-gara aturan yang tidak boleh berkerumun itu, akhirnya dialihkan jadi daring. BIMTEK-nya daring. Daring dari pagi sampai sore, 2 hari kemarin. Udah selesai? Udah, kalau Sukabumi udah. Kalau daerah lain ada yang belum. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya. Intinya semuanya tetap berjalan sesuai prosedur yang ada, cuman memang ada beberapa adaptasi-adaptasi. Last question nih, ada yang mau disampaikan nggak Mas buat teman-teman yang lain mungkin yang sesama relawan atau sesama alumni ataupun penggerak pekerjaan sosial profesional ataupun teman-teman dari Kesos? Iya, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, khususnya bukan hanya Peksos saja, bukan hanya SDM Kesos saja, tetapi ini garda terdepan dalam penanganan Kesos, penanganan COVID ini. Kami ucapkan terima kasih sekali karena melalui kalian juga semua masyarakat terjaga dan tertangani dengan baik. Dan selain itu juga untuk pendamping sosial, PKSK, terus pendamping PKH, QB, pendamping disabilitas, semua elemen pilar-pilar sosial. Ayo kita semangat, kita bareng-bareng saling menjaga, jangan menyerah dan menolak terserah. Kita harus semangat, kita harus bersatu. Tuh, terima kasih. Aku mau nyampein ini aja buat teman-teman semua yang apalagi satu angkatan sama aku.
tetap semangat kerjain laporan praktikumnya. Buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, dan ketika keluar rumah kalau bisa jangan keluar rumah, di rumah aja. Kalau memang memaksa untuk keluar rumah, teman-teman langsung cepat-cepat pulang, cepat-cepat mandi ya, bersihkan diri, baru nanti kontak sama keluarga yang lain. Tetap sehat ya. Buat teman-teman pendamping jangan patah semangat, tetap mendampingi para KPM-nya. Pokoknya mah walaupun sekarang kondisi lagi kayak gini, harus tetap optimal mendampingi para KPM. Kalau pesan dari aku pribadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang ya, sama kayak aku juga dengan skripsinya, tetap dibawa enjoy aja, dalam artian ya nggak usah terlalu overthinking, karena mau bagaimana lagi kondisi kita seperti ini, dan nggak cuma 1 orang 2 orang aja, tapi kita semua merasakan hal yang sama, dan tetap fokus aja dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu banyak membandingkan dengan kejadian ataupun contoh-contoh di tahun lalu yang kondisinya berbeda, yang tentunya menyebabkan tekanan psikologis kita juga. Jangan ngerasa terpenjara, ya. Nikmati aja semuanya, karena semuanya juga pasti ada solusinya kan, pasti ada jalannya, kayak gitu sih. Jadi tetap semangat, semuanya pasti akan berdampak bagi kita di masa depan, kayak gitu. Mantap sih. Dan semuanya pasti akan berlalu ya. Badai pasti berlalu. Ya, betul sekali. Amin ya rabbal alamin. Semoga aja cepet gitu kan berlalunya. Amin, amin. Oke, thank you Zi udah mau join. Oke. Bye bye. See you. Bye.